Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pada kesempatan ini saya akan merepresentasikan mengenai bisnis model guna untuk memenuhi kebutuhan tugas besar mata kuliah manajemen bisnis. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Rizky Dwi Putranto dengan NIM 191012008 dari kelas S1 TT 07E. Oke, saya akan mulai aja presentasinya. Jadi pada business plan atau bisnis yang saya akan usahakan kali ini adalah dengan nama Mijulit. Ini merupakan logo dari Mijulit sendiri. Nanti Mijulit, ini namanya adalah Mijulit sambal matah. Jadi nanti identik dengan sambalnya, itu sebuah sambal matah yang identik juga dengan pedas. Kemudian business plan atau usaha yang ingin saya lakukan yaitu usaha atau bisnis Mijulit. Ini merupakan sebuah bisnis yang bergerak di bidang kuliner ataupun makanan. Next. Kemudian ada visi, misi, dan target objek. Visi misi ini sangat penting untuk bisa terwujudnya suatu usaha atau bisnis yang kita akan lakukan. Yang pertama ada visi. Visi yang pertama adalah menjual makanan terbaik dengan harga yang lebih terjangkau agar dapat dinikmati semua kalangan. Jadi nanti kita akan menjual makanan, tetapi makanan itu harganya terjangkau gitu. Jadi bisa dinikmati oleh semua kalangan, dari yang kecil, anak kecil, remaja seperti anak kos gitu, dan orang tua pun masih bisa menikmati gitu. Kemudian yang kedua, visi yang kedua adalah menyediakan menu makanan yang lezat kepada masyarakat. Jadi insya Allah kita ini dalam membuat makanannya ini dengan yang lezat gitu, guna untuk memikat para konsumen. Selanjutnya adapun misi, misi ini guna untuk menumbuhkan terjadinya suatu misi atau mendukung visi agar tercapai gitu. Misi yang pertama adalah memberikan harga jual makanan dan minuman yang murah tanpa mengorbankan kualitas. Jadi kita memberikan menawarkan makanan dan minuman itu dengan harga yang murah, tetapi tidak mengorbankan sama sekali kualitasnya. Jadi kita walaupun makanannya itu relatif murah atau terjangkau, tapi kita tidak mengurangi tidak mengurangi bahan-bahannya gitu, tetap sama seperti rata lah gitu, tidak ada mengurangi kualitas sama sekali gitu. Kemudian misi yang kedua, memperlakukan konsumen seperti seseorang raja sehingga senantiasa memberi pelayanan yang memuaskan. Perlu diketahui bahwa konsumen itu adalah yang membeli di bisnis, di penjualan kita. Jadi kita harus memperlakukan konsumen itu seperti raja agar konsumen itu dapat terpikat gitu, dan bisa kita harus juga ramah kepada konsumennya. Kemudian adapun misi yang ketiga adalah memudahkan konsumen dalam memilih dan di menu makanannya saat membeli. Jadi kita ada menu yang tertera nanti di tempat jualan kami gitu, untuk memudahkan si pembeli gitu, agar tidak tanya-tanya apa aja menunya gitu. Jadi kita udah menyediakan menunya gitu. Kemudian misi yang keempat adalah menggunakan tempat wadah yang bagus dan berkualitas. Jelas kita akan berusaha untuk mempunyai wadah untuk membungkus makanannya ini dengan yang berkualitas. Untuk misi yang terakhir adalah
melayani dalam waktu yang lebih cepat agar konsumen tidak terlalu lama menunggunya. Jadi kita berusaha agar melayani konsumen secepat mungkin gitu, agar konsumennya itu nanti tidak menunggu terlalu lama, walaupun nanti ada antrian, mungkin gitu nanti suatu saat ada antrian saat membeli di penjualan saya. Nanti kita akan berusaha semaksimal mungkin agar konsumen tidak menunggu terlalu lama. Kemudian adapun target objektifnya adalah yang pertama, menyediakan makanan berbentuk mie dengan berbagai varian topping dan level kepedasan yang menggoda kepada masyarakat. Jadi kita hanya menjual makanan mie, tetapi kita ada varian topping seperti bakso, sosis dan lain-lain, telur gitu. Kemudian level kepedasan juga bervariasi gitu, ada yang sedang, ada yang tidak pedas, ada yang pedas banget gitu. Kemudian target objektif yang kedua adalah melayani konsumen dengan ramah, teliti, dan meminimalisir terjadinya kesalahan guna mengurangi komplain dari konsumen. Target objektif yang ketiga adalah selalu berusaha untuk cepat dalam melayani dan membuat makanan tanpa mengurangi kualitas dari makanan tersebut. Itu merupakan visi, misi, dan target objektif dari kami. Selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit golden circle atau lingkaran emasnya dari produk saya gitu. Apa, what atau apa. Jadi bisnis yang saya jalankan yaitu sebuah bisnis yang bergerak di bidang kuliner ataupun makanan, yaitu mie julid. Jadi saya membuka bisnis mie julid ini untuk dinikmati untuk kaum seperti milenial, anak muda, dan anak yang suka berkuliner gitu. Jadi seperti yang saya jelaskan itu untuk semua kalangan bisa menikmati produk saya gitu, atau bisa menikmati makanan yang saya jual. Kemudian yang kedua itu ada bagaimana. Jadi dalam bidang kuliner ini saya melakukan bisnis makanan berupa mie julid dengan berjualan di rumah. Sistem penjualannya yaitu dengan sistem DO atau delivery order dan GoFood. Jadi kita itu menjualnya itu di rumah, itu dengan sistem delivery order, tapi untuk DO yang jaraknya jauh akan ada ongkirnya gitu. Kemudian kita juga menggunakan sistem GoFood, yaitu untuk memudahkan para konsumen membelinya. Untuk menu makanannya sendiri kita hanya menyediakan mie saja, akan tetapi dengan berbagai varian topping dan juga berbagai macam level yang bisa menggugah selera para konsumen. Kemudian yang ketiga adalah mengapa. Jadi mengapa saya memilih untuk berbisnis mie julid ini, yaitu seperti yang kita ketahui bahwa di Indonesia ini banyak masyarakat, khususnya kaum milenial dan juga anak-anak muda yang sangat suka berkuliner gitu ya, apalagi berkuliner makanan. Selain itu banyak juga masyarakat yang ingin kepo atau ingin merasakan makanan yang unik dengan tawanan makanan yang menggiurkan. Oleh karena itu mie julid menyediakan sebuah makanan yang tentunya bakal bikin menggoda selera para konsumen. Apalagi di mie julid ini terdapat berbagai macam topping dan varian level kepedasan yang tentunya sangat menarik. Oke, selanjutnya bisnis model. Yang pertama jelaskan itu ada customer segment. Targetnya adalah kaum milenial, anak-anak muda, dan juga ada pecinta kuliner. Jadi dalam bisnis saya yang bergerak dalam bidang kuliner atau makanan,
saya mengincar kepada kaum milenial dan anak-anak muda. Selain itu target pelanggan saya adalah untuk orang-orang yang mager memasak. Biasanya anak yang ngekos itu akan mager untuk memasak atau keluar kosan, jadi kami menyediakan lewat delivery order ataupun GoFood. Kemudian yang kedua ada value proposition, yaitu yang pertama kita menyediakan makanan yang lezat dan halal untuk semua kalangan, dan yang kedua adalah harga terjangkau. Jadi pada makanan yang kami jual menyediakan makanan mie julid yang lezat dan juga halal untuk dimakan. Selain itu makanannya bisa dinikmati untuk semua kalangan, yaitu sampai dari anak muda sampai ke orang yang sudah tua. Kemudian yang ketiga ada channel ataupun yang channel. Yang pertama ada sosial media, dan yang kedua membagikan brosur makanan julid. Jadi dalam pemasarannya kita itu menggunakan sosial media. Yang utama sosial medianya adalah kita menggunakan Instagram gitu. Kemudian ada juga Facebook, dan juga yang penting itu adalah GoFood. Kemudian kita juga membagikan berbagai brosur makanan ke tetangga ataupun ke jalan-jalan gitu. Kemudian yang keempat ada customer relationship. Yang pertama ada mengadakan giveaway lewat Instagram dan juga gratis ongkir. Itu untuk menjaga jumlah pelanggannya, itu kita mengadakan giveaway gitu agar tidak agar lebih menarik ke konsumennya gitu, dan juga ada gratis ongkir gitu untuk memikat para konsumen agar membeli di mie julid kita gitu. Kemudian yang kelima ada kayak partners, adalah yang pertama ada supplier cabai, supplier mie, dan tim GoFood. Karena kita identik dengan kepedasan, yaitu dengan cabai, jadi kita akan berpartner dengan supplier cabai gitu, karena kita pasti membutuhkan cabai yang banyak. Kemudian otomatis supplier mie, karena kita pokoknya itu menggunakan mie. Kemudian tim GoFood karena kita juga menggunakan aplikasi GoFood. Kemudian yang keenam ada customer struktur. Yang pertama ada biaya peralatan memasak, biaya bahan memasak, dan juga biaya karyawan gitu. Bagian ini itu penting dalam sebuah bisnis, karena kita harus memikirkan biaya apa saja yang diperlukan gitu. Kemudian ada key resource, yaitu yang pertama ada sumber daya manusia yang memadai, kemudian tempat yang memadai. Kemudian ada key activities. Jadi aktivitas yang selalu kita lakukan adalah yang pertama ada selalu menginformasikan bahwa mie julid itu open atau buka gitu. Jadi kita nanti akan membuat informasi khususnya di Instagram gitu, kalau mie julid itu open gitu. Kemudian yang kedua melayani konsumen, jadi kita melayani konsumen yang membeli, kita langsung layani gitu. Kemudian yang terakhir ini ada revenue stream, yaitu kita hanya menjual mie julid gitu, makanan berupa mie julid gitu. Itu saja. Oke. Mungkin itu saja presentasi bisnis model dari saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.